Iya, Salam silakan pakai kenal. Ya, Izin salam Gurunda, izin Gurundaku. Ini Silakan. ini sering buka koma dan memframing Islam. Silakan diskusi sama beliau ini. Sok pinter dia memframing Islam. Bagus. Silakan. Iya, boleh boleh bertanya. Dari Katolik atau Protestan? Saya Protestan. Oke, silakan. Ya, pertama-tama kalau berbicara masalah Allah ya, untuk kami dalam keyakinan iman Kristen kami, ya kami mengacu kepada Kejadian pasal 1 ayat 26 ya. Kami sangat mengenal Allah kami ya. Kejadian pasal 1 ayat 26. Lalu berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kami memahami, mengenal Allah kami. Ya, dia serupa dengan kami. Dia serupa dengan makhluknya, sekalipun itu tidak mirip sepenuhnya, karena Allah adalah tidak terbatas ruang dan waktu, dan manusia terbatas ruang dan waktu. Ya, yang mau saya tanyakan, saya mau lanjutkan, dan wujud real dari Allah yang kami sembah dan mengenal, yaitu di dalam Yesus Kristus, di mana dia telah berinkarnasi menjadi manusia. Kami menyembah Allah yang kami kenal, mulai dari namanya dan rupanya. Jadi kami tidak kebingungan. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Bung Juma, seperti apakah Allah yang Bung Juma sembah? Oke, baik. Tuhan yang saya sembah itu sama seperti Tuhan yang disembah oleh Yesus. Apa itu? Tak ada manusia yang pernah melihatnya, tak ada manusia pernah mendengarkan suaranya. Itu dulu. Kaidah di dalam pengajaran Islam ketika berbicara mengenai Tuhan, pencipta langit dan bumi, itu bukan makhluk. Kalau dia bukan makhluk, berarti kami tidak bisa kemudian menggambarkan Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu. Itu juga kaidah di Yahudi. Coba tanya orang Yahudi, orang Yahudi, Tuhanmu itu kayak mana? Dia akan mengatakan, laisa kamitslihi syai'. Anda Kristen toh, penyembah anak Maria kan ya? Kenapa Anda kemudian mengatakan bahwasanya Tuhan itu sama seperti manusia? Karena Anda Kristen, Anda mensalah tafsirkan kitabnya orang Yahudi. Kejadian 1 nomor 26 itu tidak berbicara mengenai wujud. Itu berbicara mengenai sifat yang melekat pada diri Tuhan yang terbias kepada ciptaannya. Tuhan maha melihat, Adam dicipta dengan melihat. Tuhan maha mendengar, Adam dicipta dengan kuping. Tuhan maha berbicara, maha berfirman, Tuhan menciptakan kemudian Adam. Tuhan maha mengetahui dengan mulut, Tuhan maha mengetahui, maka Tuhan menciptakan kemudian dengan akal manusia. Tuhan maha berkuasa, kokoh bertahta, kemudian Tuhan menciptakan manusia dengan 2 kaki. Tuhan kemudian maha memberi, kemudian Tuhan menciptakan Adam dengan 2 tangan untuk memberi. Bukan berarti wujud Tuhan itu sama seperti Adam. Anda salah memahami kitabnya orang Yahudi. Kalau Tuhan itu sama seperti Adam, berarti untuk mengetahui unsur yang ada di belakangnya, Tuhan harus balik dulu. Tuhan, balik dulu dia ke belakang. Iya, paman. Tidak bisa. Anda mensalah tafsirkan, sabar dulu. Anda mensalah tafsir, sabar dulu. Anda mensalah tafsirkan kemudian Tuhannya Yahudi. Sebenarnya, Bung, sebenarnya ini ilmu yang saya kasih ke Anda. Sebenarnya Kristen itu hanya menggunakan data perjanjian lama itu hanya sebagai aksesoris untuk menutupi ajaran mereka. Tuhan Anda itu wujudnya, lihat di Efesus, di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Lihat di Wahyu 5 nomor 6. Itu wujud Tuhan Anda itu. Tuhan Anda, dewa Anda turun ke bumi. Dewa Anda turun ke bumi. Dewa Anda turun ke bumi, berinkarnasi menjadi manusia. Itu Tuhan Anda. Lalu kemudian Anda mencoba. Sabar dulu, Bang. Sabar. Anda kan bertanya.
Kemudian ketika Anda sudah mengetahui bahwa ternyata kitabnya Yahudi yang menjadi penopang utama dalam konsep bertuhan di agama Anda harus tahu bahwa Tuhan Anda itu roh. Tuhannya Yahudi bukan roh. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, apakah roh itu punya tangan? Apakah roh itu punya kaki? Apakah roh itu punya kepala? Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi roh dan Tuhan Anda serupa dengan manusia, ingat pertanyaan saya, apakah roh itu punya tangan? Apakah roh itu punya mata? Apakah roh itu punya kaki? Silakan. Ya, terima kasih. Ya, Allah yang transenden itu, yang tidak bisa kelihatan itu, Allah yang adalah roh yang kami sembah itu, Dia telah menyatakan dirinya dan telah memperlihatkan dirinya dalam bentuk dan wujud manusia. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena pertama-tama kesaksiannya sendiri, Dia menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Itu sudah jelas. Dan wujud dirinya di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, Allah berfirman dan berkata-kata ya dengan Adam, manusia pertama. Dia bisa berbicara, artinya dia serupa dengan makhluk ciptaannya. Ya, dia bisa berbicara ya dengan Adam, dengan Nuh, dengan Abraham, ya. Bahkan dia memperlihatkan, menyatakan dirinya dalam bentuk manusia dengan Abraham, dengan Musa, muka berhadapan muka. Dan di dalam kitab Taurat ya, Musa menulis Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, memperlihatkan punggung dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa bagaimana pernyataan Allah dari yang tidak kelihatan itu agar bisa dikenal menjadi bisa kelihatan dengan mengambil rupa yang seperti itu. Jadi Allah yang kami sembah, yang tidak kami lihat itu, yang kami sembah di dalam roh itu, Dia telah menyatakan dirinya dalam bentuk dan wujud serta rupa manusia agar bisa berinteraksi dengan Allah. Itu Pertanyaan saya apa, Pak? Pertanyaan saya ya, Pertanyaan saya apa? Ya, sabar dulu. Tadi Jawabannya aja. pertanyaan saya mana? Sabar dulu. Santai Pertanyaan aja. saya tolong dijawab dulu. Apakah roh itu punya tangan? Ya jelas tidak punya. Karena Nah, apa? Dia adalah roh. berarti kenapa Anda mengatakan tadi bahwa di dalam Kejadian 1:26 Tuhan serupa dengan Dia manusia? telah Ayo. menyatakan dirinya yang tidak kelihatan Bukan itu. masalah menyatakan. Roh yang Ini tidak bukan kelihatan berbicara. itu telah Ini menyatakan bukan. dirinya. Nah, sebaliknya Ini kamu bukan sendiri masalah Allah yang menyatakan kamu sembah diri. kamu tidak kenal. Allah yang kamu Diam. Ini bukan masalah menyatakan diri. Ini berbicara mengenai wujud esensi. Ngerti nggak sih? Anda memfitnah Tuhannya Yahudi serupa dengan manusia. Pertanyaan saya, manusia itu punya tangan. Tuhannya Yahudi punya tangan yang adalah roh. Anda mengatakan Tuhannya Yahudi roh kan? Apakah roh itu punya tangan? Anda mengatakan tidak punya. Lalu mana yang serupa? Apa yang Anda katakan serupa? Apa? Ternyata Tuhannya Yahudi roh. Tuhan Anda punya tangan. Apakah roh punya tangan? Bingung sendiri. Jadi saudara, yang Anda ingin jual itu adalah Tuhannya Roma Yunani yang turun menyatakan diri. Filipi 2 nomor 6, dewa mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, turun ke bumi menjadi hamba dan mengambil rupa manusia bernama Yesus, taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itu dalilnya Tuhanmu. Jangan kau ambil kitabnya Yahudi kalau sudah ada di kitabmu tentang dewa yang kau sembah. Ayo. Jangan kau ngais-ngais kitabnya orang. Nih pertanyaan saya, supaya bukan saya mau gila bertanya, enggak, supaya kau itu punya otak sedikit untuk berpikir. 2 Samuel 7 nomor 22. Dengarkan. Sebab engkau besar ya Tuhan, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama seperti engkau. Engkau tidak ada Tuhan selain dirimu. Selain engkau tidak ada yang sama denganmu. Pertanyaan saya, ketika 2 Samuel 7:22 dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama seperti engkau. Pertanyaan saya, apakah Tuhannya Yahudi sama seperti makhluk berupa roh? Jawab.
Penyembah roh, buka mic-nya. Jawab. Apakah Tuhannya Yahudi sama seperti makhluk berupa roh? Kenapa Jawab. kau mute saya? Kenapa kau mute? Kenapa Gantian kau mute kita. saya? Gantian, jangan emosi. Gantian, jawab Kamu pertanyaan sendiri, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Saya mau tanya, dari mana kau bisa mengenal saya. Mulai Allahmu? emosi dia. Mulai emosi dia. Bukan, Pertanyaan bukan, saya, kawan. pertanyaan Kau tidak saya. fair. Pertanyaanku kamu nggak Pertanyaan berani saya jawab. tolong dijawab. Pertanyaan saya silakan Anda jawab. 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk roh. Oke? Pertanyaan saya. Siapa yang mengajari Anda kalau pencipta langit dan bumi itu roh? Silakan. Itu pertanyaan yang sangat mudah itu. Silakan Anda jawab. Buka mulutnya. Buka mulut. Penyembah roh. Buka mulut. Bung. Saya dengar kamu suka buka komal bahas-bahas Islam. Mana ilmumu? Mana? Mana ilmumu? Suka buka komal, bahas Al-Quran, bahas Islam. Di sini kau jadi tai kambing. Ngomong pun susah kau. Itulah kualitasmu. Tuhannya orang kau bilang roh. Apa? Kasper. Tuhanmu yang roh. Yohanes 4:24, Tuhan kau itu yang roh. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu bukan roh. Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk Tuhannya Yahudi itu. Sedangkan roh itu makhluk. Masa serupa roh? Hantu kapang. Kalau di agama Anda, iya, kita maklumi kalian penyembah roh. Dan kalau kita lihat di Wahyu 5 nomor 6, di situ ada 7 roh. Buka Berarti mute-nya, kamu itu- buka. Berarti di situ Kamu Anda kok- penyembah roh-roh. Apakah Yahudi penyembah roh-roh? Ayo, Terus itu. kutanya dulu, apakah Yahudi penyembah roh? Ayo, Ya jelas lah, penyembah mana roh. dalilnya Yahudi menyembah roh? Karena Mana? Allah yang mereka- Mana dalilnya Allah itu menyembah kan roh? adalah Orang roh. Yahudi. Ya, Mana dalilnya? Kamu Mana sendiri dalilnya? Allahmu kamu nggak kenal kok. Mana Makanya yang kau sembah dalilnya? batu. Mana Makanya yang dalilnya? kau sembah batu. Karena kamu Sekarang tidak- kau mengatakan kau mengenal sembahanmu, gitu. Kau mengenal sembahanmu. Betul? Kau ngaku mengenal sembahanmu, boleh saya uji? Malu dia, malu. Malu dia, malu. Sian kali nih Oten. Akar gigi aja yang panjang. Otak mengkerut kayak jeruk nipis. Buka mulutnya. Coba tunjukkan dalilnya. Apakah betul kamu mengenal Tuhanmu? Tuhanmu roh. Wujudnya seperti apa roh itu? Coba. Coba. Wujudnya Cipik. wujudnya Assalamualaikum Wahyu warahmatullahi 5 nomor 6 paman. Iya, berarti dia penyembah roh karena di situ ada 7 roh. Masolan generasi. Buka yang ngakmu Rambo. Buka mulut. Rambo angak, buka mulut. Buka mulutmu. Tai kau itu, mute terus kamu. Kamu nggak berikan Wujud kesempatan roh jawab. itu seperti apa? Wujud roh Ya Tuhanmu itu Allahmu seperti itu apa? apa? Kamu nggak kenal Allahmu. Sekarang kau kenal kamu Tuhanmu kenal kan? Allahmu. Kamu kenal Ya jelas. Tuhanmu. Apa wujudnya? Iya jelas saya kenal. Apa wujudnya? Allah saya serupa dengan makhluk Apa wujudnya? ciptaannya. Apa Itu sesuai wujudnya? dengan apa yang disampaikan dalam Berarti Tuhanmu Kejadian punya pasal anus. 1 ayat 26 itu jelas. Berarti Tuhanmu punya anus. Tuhanmu punya anus. Wujud dirinya dia berinkarnasi menjadi manusia yang kami Ya, kenal saya di dalam tanya Yesus sama Kristus. kamu, Tuhanmu Allahmu punya ini kamu anus. tidak bisa memberikan sebuah Tuhanmu punya verifikasi anus. tentang apa yang kamu Saya sembah. tanya, Tuhanmu punya anus. Tuhanmu punya anus. Ya,
Oh, punya anus. Nah, kamu Jadi sendiri sering nggak kentut. mengenal Allahmu, makanya yang kau sembah Jadi batu. Tuhanmu punya kentut dia. Makanya Sering yang kau kentut sembah Tuhan kau batu. itu. Jangan-jangan kalau ada kilat itu Tuhanmu kentut. Ya Kilat. Allahmu itu lebih parah. Guntur. Makanya kalian ya Sekarang kalau saya mau tanya samamu. berdiskusi, Sekarang saya tanya kau hanya samamu. pandai menghujat cuma. Jawab pertanyaan Nah, saya. kau hanya bisa Jawab menghujat. pertanyaan. Lah kamu Nah, yang saya mau mengatakan dirimu menyembah makhluk kok, bukan saya. Saya mengatakan Tuhannya Yahudi itu bukan makhluk. Anda memaksakan. Anda yang memaksakan, Anda yang menghujat diri Anda sendiri. Gimana orang-orang dengarkan kok. Saya mengatakan Tuhannya Yahudi bukan roh. Anda paksakan Tuhannya Yahudi roh. Anda paksakan Tuhannya Yahudi manusia. Anda paksakan Tuhannya Yahudi punya anus. Giliran Anda ketabo, Anda katakan saya menghujat. Anda sendiri yang mengakui Tuhan Anda punya anus. Yang menghujat sopo? Anda yang menuduh saya menyembah batu, itu yang menghujat. Anda yang menghujat Tuhan Anda sendiri. Tuhan kami serupa dengan manusia. Nah, gimana manusia itu? Ada perempuan, ada laki-laki. Yeay. Huhui. Tuhanmu yang mana? Yang laki apa perempuan nih? Karena manusia itu ada laki, ada perempuan. Atau di tengah-tengahnya. Aduh, hai, selamat malam Tante Om. Gitu maksudnya Tuhan lo. Setengah-setengah dia, setengah laki-laki, setengah perempuan gitu. Icelah bayi. Kamu sendiri bro yang menghujat sembahanmu. Katamu tadi Tuhanku itu sama seperti manusia. Alamak. Kata siapa Tuhannya orang Yahudi bukan roh? Kamu belajar Mana dalilnya? Kasih dalilnya bang. Banyak itu di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Mana di situ dikatakan bahwa Tuhannya Yahudi roh? Roh Allah itu ada roh Allah. Kamu nggak paham Roh Allah. siapa? Jadi kalau dikatakan roh Allah berarti Allah itu roh. Iya, roh Allah dalam. Kalau itu dikatakan kalau gunung Allah, kalau dikatakan gunung Allah berarti Allah itu gunung. Aduh. Roh Allah aja nggak paham kamu. Roh Allah itu artinya apa? Roh yang disandarkan kepada pemilik. Emang kalau Allah nggak ada rohnya bisa? Itu roh Allah makhluk bukan- berarti. Roh Allah bukan kalau Tuhanmu, Allah. kalau Tuhanmu Roh itu Allah roh bukan berarti Allah. dia makhluk. Sekarang begini. Ini saya Mari tanya kita sama-sama. semua. Mari kita sama-sama kemudian Roh berikan Allah bukan edukasi. Allah. Roh Allah bukan Dengar. Allah. Bukan. Bukan. Gitu. Makanya iya loh. nabimu sendiri mengatakan dia tidak kenal roh. Oke. Oke, sekarang mari kita belajar. Mari kita memberikan edukasi kepada anak bangsa. Roh adalah, silakan jawab. Roh adalah, Apa? ayo. Roh adalah, Loh, saya tanya, Allah tanpa roh itu apa bisa? kok roh tak? Kamu tanpa roh Anda bisa berpikir jadi. kalau manusia tanpa roh mati, kalau Tuhan tanpa roh mati juga gitu maksudnya? Hah? Itu roh Allah ya, Allah itu sendiri gimana sih? Aduh, Tuyul. itu di Kejadian 1 manusia itu apa? tanpa roh, Allah itu manusia apa? mati. Kalau Tuhan tanpa roh mati nggak Tuhan? Loh, Allah itu juga punya roh. Roh Allah itu apa? Gimana sih? Aduh, gimana kamu? Parah, Itu aja nggak parah. paham semua. Jadi kalau IQ-mu misalnya itu Tuhan gimana? itu roh, IQ-mu? dengar. Ya. Kalau Anda mengatakan roh itu adalah Tuhan itu sendiri, coba definisikan roh dulu apa? Roh adalah langsung bingung. Roh adalah makhluk. Tuhan adalah roh. Berarti Tuhan adalah Makhluk. ketepak. Terus Anda Masukannya, kalau Anda mengatakan diskusi, Tuhannya tinjaunya Yahudi itu ini. adalah roh. Mana dalilnya Tuhannya Yahudi adalah roh? Mana dalilnya? Lah itu di Kejadian 1 ayat Kejadian berapa tuh? 1 itu Roh tidak Allah sedang melayang-layang. menerangkan. Oh, Kejadian gimana? 1 itu tidak sedang menerangkan hakikat. Lah, Kejadian 1 Apa? itu sedang menerangkan angin kok angin? bertiup. Roh Allah angin itu Tuhan. angin gitu maksudnya. Oke, kalau Roh begitu. Allah gitu. Oh ya, oke, Gimana? oke. Roh Kamu Allah pahami artinya- roh Allah melekat Oke, pada oke. diri Allah nggak? Melekat pada Allah nggak roh Allah itu? Oke. Eh? Oke, kita baca Ayub 27 nomor 3 kalau begitu ya, Pak Yang. Coba kita lihat. Ini dalilnya nih. Dalilnya begini. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Itu maksudnya apa itu, Bung? Apa maksudnya roh Ya. Allah masih dalam hidungku?
Sekarang saya tanya, kamu tahu roh nggak? Kenapa kau kamu bertanya, tanpa roh tuyul, itu bisa nggak? Kenapa kamu bertanya? Allah itu Aku nggak yang mungkin sedang tanpa bertanya. roh. Hei, aku yang sedang bertanya semamu. Kamu mengatakan Tuhannya Pertanyaan- Yahudi pernyataan adalah sederhana roh aja dengan kamu nggak dalil bisa. roh Allah. Saudara, Oke. tenangkan diri Anda dulu. Sekarang saya Tenangkan diri tanya. Anda. Tenangkan diri. Udah turunkan. Kalau dia nggak bisa ditanya, turunkan aja nggak apa-apa. Roh Allah ciptaan siapa? Kamu Anda bilang dibawa aja. Ah, Colok pantat pendeta. Wah, tuh mampus. Roh Allah, bait Allah, bumi Allah, langit Allah, alai bumbung. Roh Allah, malaikat Allah, manusia Allah, bumi Allah, langit Allah. Apa artinya? Makhluk yang disandarkan kepada Tuhan. Sama seperti rumah suma, baju suma, meja suma, mobil suma, roteos. Sama itu. Sudah kubilang, kamu kalau Kristen, Kristen aja. Jangan kau pakai kitabnya orang untuk kau tafsirkan seenak perutmu. Jangan. Itu memalukan itu. Tuhanmu itu jelas dewa. Dalilnya di mana? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kenapa gengsi? Berapa kali harus saya ajarin? Kristen itu sembahannya di Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Siapa di situ? Theos. Nah, ini ada sahabat saya, praktis Yudaism. Akhi, salam alaikum. Saya mau bertanya, akhi. Apakah secara tradisi turun-temurun sahabat-sahabat kami orang-orang Yahudi, dalam hal ini keturunan Nabi Ishak atau Nabi Yakub, mempercayai bahwa Elohim yang disembah, yang kami kenal sembahan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak ini, itu menyembah Theos. Theosnya Romawi, Theosnya Yunani. Silakan akhi. Ya, para nabi mulai dari Musa Rabbeinu dan sampai nabi yang terakhir Malachi, itu tidak pernah ada konsep bahwa Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu pencipta roh, dia itu beyond. Itu lebih dari penciptaannya. Roh itu ciptaan. Tubuh ini juga ciptaan. Jadi kita adalah makhluk yang diciptakan, baik roh kita dan juga tubuh kita. Kita diciptakan dari yang sudah dari tanah. Nah, tidak ada konsep para nabi Israel dari Musa mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah roh. Nah, kenapa demikian? Itu terjadi karena kesalahan terjemahan. Kejadian 1 ayat 2. Verua Elohim merchevet alpeni hamaim. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari situ salahannya. Begitu akhirnya. Jadi nggak ada itu Tuhannya Israel itu adalah roh, nggak ada. Justru dia menciptakan roh. Masya Allah, luar biasa. Sama seperti di Islam. Wah, pencipta langit dan bumi termasuk yang menciptakan roh itu adalah Sang Khalik. Ini malah Tuhannya roh. Ngeri kali, Pak. Tuhan itu adalah roh katanya. Belum lagi kalau kita baca Wahyu 5 nomor 6. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. 7 rohnya. Alamak. Allahu Akbar, Masya Allah. Dinda Alip, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat diambil alih dulu, saya ibadah sejenak. Silakan, Dek. Tapi izin dulu Bang, saya tanya Bang Billy. Siap. Ya, Izin dulu ya, Ustaz. sedikit lagi. Jadi kalau Tuhan itu adalah roh, masalah gini, semua roh itu ada wadahnya, ada vesselnya, ada kendaraannya, yaitu tubuh. Kucing ada, ikan ada, semuanya ada. Nah, kalau roh itu meninggalkan tubuh kita, kendaraannya, maka tubuh ini akan mati. Nah, kalau roh Tuhan itu adalah roh, terus Tuhan mau taruh di mana? Setiap yang namanya udara itu ada wadahnya, ada tempat untuk menaruh udara. Nah, kalau Tuhan itu adalah roh atau bisa dikatakan angin, terus bagaimana dong? Terus nanti ketika rohnya keluar dari tubuh Tuhan, Tuhannya mati gitu. Kan nggak gitu.
Ya. Ya, jadi gini di dalam tubuh mereka ada roh. Ketika jasadnya mati, maka rohnya kembali kepada Tuhannya. Berarti menjadi roh Tuhan. Kembali nyatu dengan roh. Tuhannya roh, dia juga roh. Sama-sama roh. Bedanya dengan Tuhannya apa? Nah itu dia. Bedanya jadinya sama anjing pun nggak ada bedanya. Jadinya Iya, dia makhluk ruh, kembali ke ruh. Tuhannya ruh. Bedanya ruh Tuhan dan ruh dia apa? Sama-sama nggak berjasad. Tapi yang paling pedas tadi Bang Billy, Anda harus meluruskan. Tuannya Yahudi adalah roh katanya. Nah, itu antum harus luruskan ini. nggak ada di seluruh Tuhan itu di luar konsep kita memahami dia baik secara fisik maupun spiritual. Kita tuh terbatas memahami Tuhan. Kita bisa memahami Tuhan lewat sifat-sifatnya. Misalnya dia itu El Elyon yang maha tinggi, Hakados Baruchu yang maha suci. Dia bergelar El Gibor, itulah dia bergelar Roe, gembala. Apa Tuhan pernah ngangon kembuk kambing? Nggak pernah. Tapi sifat seorang gembala itu ialah apa? Mengayomi manusia. Begitu. Nah, Tuhan tidak bisa kita pahami lewat fisik maupun sesuatu yang ada di dalam dunia 4 dimensi, ya. Kali panjang, kali lebar, kali tinggi, dan dimensi keempat adalah waktu. Tuhan itu nggak ada di dimensi ini, tapi dimensi itu ada di dalam Tuhan, tapi Tuhan tidak ada di dalam dimensi. Itu. Nah, kalau Tuhan punya dimensi, maka dia punya ukuran pinggang. Berapa ukuran pinggangnya? Berapa panjang beratnya? Terus tingginya berapa? Itu Tuhan kalau dijadikan dimensi. Nah, kalau Tuhan itu adalah roh, sama kayak kucing, sama kayak kita juga bisa keluar dari tubuhnya. Makanya ada Tuhan yang punya roh, rohnya terangkat, dia mati sebentar. Lanjut. Jadi Allah Israel, ya, Allah Israel yang kalian sebut Allah Israel itu atau kita sebut Hashem itu tidak berbentuk apa-apa, tidak berbentuk roh, tidak berbentuk jasmani, enggak. Gitu. Semua khachamin, semua ulama Yahudi mengajarkan hal yang sama, bahwa Tuhan itu bukan sesuatu yang kita bisa persepsikan dengan persepsi manusia. Lanjut. Aku ngajar dulu. Kesimpulannya, roh itu ciptaan ya. Ciptaan, Mazmur 110 ayat 30. Terus apalagi tuh? Zakaria 12. Ya, Zakaria 12 ya. Bahwa Tuhan yang menciptakan roh. Nah, kalau terus yang menciptakan roh itu Tuhan, terus roh Tuhan siapa yang nyiptain gitu. Gitu. Mantap. Dengar itu teman-teman Kristen yang lainnya. Jadi kalau Tuhan mau roh, nggak usah nyari roh. Gitu ya.